Sistem Necromancer, bab 931 sampai dengan 935. Bab 931 menuju kota Neitalei. Menginap di Treasure Island. Mata Rosten tiba-tiba menyipit, dan senyumnya memudar, digantikan oleh ekspresi serius dan sedikit amarah. Apa kau pikir dengan berpegang teguh pada jubah pahlawan, kau bisa menggantikan kerja kerasku selama 20 tahun? Treasure Island baru menjadi penting dalam 2 tahun terakhir. Awalnya, pulau ini hanya terlibat dalam bisnis bajak laut. Dibandingkan dengan pemilik pulau heroik saat ini, status Treasure Island tidak sebanding dengan konsorsium sekitarnya. Namun sekarang berbeda. Semua orang dapat melihat nilai dari Treasure Island. Lagi pula, saya meminta pihak lain untuk mengatakan sesuatu yang baik tentang saya. Tetapi saya tidak menyangka akan mendapatkan hasil seperti itu pada akhirnya. Jangan cemas. Dengarkan pikiranku. Kalau aku memang ingin berbuat jahat padamu, aku tak akan berinisiatif membicarakan ini denganmu. Letili menggoyangkan gelas anggurnya pelan-pelan, dan riak-riak muncul di anggur berwarna merah muda itu. Rosten tidak berkata apa-apa, tetapi hanya menatap orang lain dengan mata dingin. Saya telah menjalankan Treasure Island begitu lama, dan jika saya memaksakannya, saya dapat membuat peri cantik ini mengalami beberapa kecelakaan kecil dalam perjalanan pulang. Silakan, Rosten ingin mendengar apa yang dikatakan pihak lain. Letili menyesap minumannya dan berkata, Tuan Rosten, Anda sudah lama mengelola Treasure Island, tetapi kinerja pulau ini belum terlalu luar biasa. Tentu saja, ini bukan salah Anda, ini masalah yang tersisa dari sebelumnya. Akan sangat sulit untuk mencapai terobosan dalam kinerja kelompok keuangan lokal di masa mendatang. Anda juga harus menyadari hal ini. Treasure Island berkembang terlalu cepat. Semua pemimpin grup keuangan telah melihat nilainya. Setelah hari ini, saya penasaran berapa banyak orang yang mengincar posisi Anda. Rosten menyipitkan matanya sedikit dan melirik perwakilan lain yang tak jauh darinya. Banyak dari mereka sedang mengamati sisi ini. Itu tebakanmu sendiri. Entah kau hanya menebak atau tidak. Kita berdua tahu bahwa kinerja konsorsium adalah segalanya. Jika kau benar-benar tidak sanggup melepaskan posisi ini, aku sudah bicara dengan kepala Pulau Wuheng tentang situasimu, dan dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Letili menambahkan, aku tidak mengancammu. Aku benar-benar berbicara atas namamu sebelum aku memutuskan untuk tetap tinggal. Rosten mengerutkan kening dan menatapnya. Lalu tiba-tiba tersenyum dan mengangkat bahu. Kalau konsorsium memindahkan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang akan menduduki posisi ini pada akhirnya bergantung pada kemampuan Anda sendiri. Letili mengetuk tepi meja berlapis emas dengan ujung jarinya. Dan selembar slip setoran konsorsium muncul di atas meja dan didorong. 1000 koin emas. Untuk membeli tiket keluarmu yang bermartabat. 1000 keping emas. Mata Rosten langsung berubah. Ketua konsorsium residen memiliki penghasilan yang baik. Tetapi hanya sedikit orang yang mampu menghasilkan uang sebanyak itu. Apa kau benar-benar akan sampai sejauh ini? Belum pasti apakah kau akan diizinkan datang ke Pulau Harta Karun. Kata Rosten dengan sedikit terkejut. Letili tersenyum dan berkata, ayo kita coba. Apalagi yang bisa kulakukan? Aku tidak memberimu uang ini cuma-cuma. Aku juga butuh kamu menulis surat kepada atasan untuk membantuku mendapatkan posisi ini. Rosten melirik ke arah orang lain. Lalu ketagihan yang disodorkan kepadanya. Setelah hening sejenak, dia berkata, ambil kembali tagihannya dulu. Aku akan memikirkannya dan memberimu jawaban besok pagi. Oke, Letili mengangguk. Rosten melambaikan tangannya dan berkata, saya ingin sendiri sebentar. Nona Letili sebaiknya bicara dengan orang lain. Letili tidak marah dan berdiri dan berjalan ke tempat lain. Dunia zombie. Ruang pemantauan. Wuheng dan Yuhun berjalan kembali. Diikuti oleh 4 kerangka level 20 bersayap. Mereka adalah Sanshan, kerangka kumbang badak level 20. Tiao Tiao, pencuri kerangka roh level 20. Penutup panci nomor 2, prajurit kerangka roh level 20. Dan, tinju karung pasir, petinju kerangka roh level 20. Setelah kembali ke ruang pemantauan, Wuheng mengeluarkan sejumlah perlengkapan untuk kedua profesi itu dan membiarkan kerangka yang baru berubah itu memakainya.
Apakah kamu harus membawanya mulai sekarang? Tanya Glenda dari samping. Wu Heng berkata, saya berencana menggunakannya untuk melindungi orang-orang di sekitar saya. Jika saya menyimpannya, tingkat penggunaannya akan rendah. Saya seorang pahlawan. Dan saya memiliki 3 hantu level 20 dan 2 kerangka level 20 di sekitar saya. Menambahkan 2 kerangka lagi tidak akan banyak membantu. Sekalipun musuh tidak dapat menargetkan Anda juga harus berhati-hati agar tidak menargetkan orang-orang di sekitar Anda. Tidak apa-apa, masih banyak zombie level 19 di dalam sel. Nanti cukup untuk mengatur satu untuk setiap orang, kata Benny dari samping. Wu Heng tersenyum dan mengangguk, menunjukkan bahwa apa yang dikatakannya masuk akal. Setelah kerangka itu mengganti perlengkapannya, ia membiarkan hantu itu kembali ke tubuhnya, membuka gerbang dan masuk. Pulau Harta Karun. Wu Heng membawa kedua kerangka itu ke bawah. Beberapa wanita di rumah itu sedang mengobrol di ruang tamu, menunggu koki kerangka membawakan makan malam. Semua pekerjaan logistik di Island Lord's Mansion akan diselesaikan oleh para skeleton. Bahkan untuk makan malam, makanan yang dimasak oleh koki kerangka rasanya lebih enak dan lebih beragam. Setelah melihat Wu Heng menuruni tangga, beberapa pasang mata menoleh, lalu melewati posisinya dan melihat kerangka tambahan di belakangnya. Wu Heng melirik orang-orang di ruangan itu dan berkata, Sanala akan menugaskan seorang pelayan kerangka untuk melindungimu mulai sekarang. Sanara bertanggung jawab atas pemilihan lokasi dan dekorasi gereja. Wu Heng khawatir seseorang akan menghentikan pendirian gerejanya dan mengincar Sanara. Kali ini, kebetulan ada kerangka baru. Jadi ia berpikir untuk mengatur satu untuk Sanara. Sanela mengangkat alisnya. Bukankah buruk kalau aku membawa kerangka ini setiap hari? Tetua ke-6 peri kayu juga ingin menghindari tersebarnya rumor lebih lanjut tentang dirinya dan Wu Heng. Meskipun ada banyak versi rumor tentang 2 orang di pulau itu, bukan masalah besar kalau pakai tudung. Profesional biasa tidak akan menyadarinya, kata Wu Heng. Sanara melengkungkan bibirnya, masih tidak menginginkannya. Wu Heng menatap para pelayan di rumah itu lagi. Ini skeleton boxer. Mulai sekarang, kapanpun kalian pergi, bawalah. Mini akan tinggal di rumah dan berlatih dengannya. Mini melirik kerangka yang mengenakan sarung tinju dan berkata, Guru, saya memiliki kerangka yang terlatih. Level 20 ini seharusnya memiliki efek yang lebih baik, kata Wu Heng. Mata semua orang tertuju. Level 20. Level yang sama dengan pahlawan. Baiklah. Terima kasih, Guru. Mini segera menjawab. Kerangka level 20 itu seperti menyewa asisten setingkat pahlawan untuk dirimu sendiri. Sanela bertanya dengan tatapan penuh harap. Bagaimana dengan rencanamu untukku ini? Ini juga level 20. Kalau kau tidak mau membawanya, lupakan saja. Mintalah para peri kayu untuk menyiapkan beberapa pelayan tingkat tinggi untukmu, kata Wu Heng. Aku menginginkannya, lanjut Sanara, bercanda. Ya, di seluruh dunia peri kayu, tidak ada satupun peri kayu level 20, apalagi pelayan yang rajin. Wu Heng meliriknya dengan tidak senang. Kamu tidak peduli lagi dengan statusmu. Paling buruk, aku bisa saja berhenti jadi penatua. Siapa peduli? Sanara membusungkan dadanya. Para pelayan di samping mereka pun tersenyum. Wu Heng tidak banyak bicara, dan berkata kepada 2 kerangka di belakangnya. Sunbackfish, mulai sekarang kau akan bertanggung jawab melindungi mansion Tuan Pulau. Jika seseorang ingin keluar, kau akan mengikuti dan melindunginya. Tutup panci nomor 2. Kau akan bertanggung jawab melindungi keselamatannya. Kedua kerangka itu berjalan dan berdiri di satu sisi ruang tamu. Setelah menyelesaikan pekerjaan untuk kerangka itu, makan malam pun dihidangkan di meja. Semua orang duduk di meja makan dan makan sambil mengobrol tentang kerangka baru. Suatu malam yang kabur di kamar tidur, Sanara kembali dari luar dan menggantung mantelnya di gantungan baju di pintu. Kerangka yang kau berikan padaku, apakah benar-benar level 20? Sanara meringkuk dalam pelukannya dan memastikan dengan mata besarnya. Aku masih bisa berbohong padamu. Tapi jangan beritahu siapapun, bahkan orang-orang di klanmu. Ini demi menyelamatkan hidupmu, kata Wu Heng sambil memeluknya. Sanara tersenyum dan berkata, aku tahu. Dan aku punya reputasi yang baik di luar sana.
Bagaimana mungkin aku punya begitu banyak musuh? Reputasiku di luar sana bagus. Wu Heng sedikit tidak puas dan menamparkan pantatnya. Sanela tersenyum tipis. Ini terpolarisasi. Ada yang menganggapmu baik, dan ada yang membencimu sampai mati. Itu membuktikan mereka iri padaku. Ya, 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 kau hebat. Sanara membujuk lelaki kecilnya. Lalu melanjutkan. Aku sudah memilihkan para pendeta untukmu. 5 peri kayu. Semuanya wanita cantik. Seperti Evelyn dan yang lainnya. Mereka akan membantumu selama setahun. Dan ketika saatnya tiba, kau tak bisa menghentikan mereka pergi. Setahun bukanlah waktu yang lama bagi para peri hutan. Terlebih lagi, Wu Heng sekarang adalah seorang pahlawan. Dan tidak semua orang memiliki kesempatan untuk bekerja di bawah seorang pahlawan. Wu Heng mengangguk. Tidak masalah. Sanela dengan lembut memeluk pria yang terkubur dalam pelukannya dan melanjutkan. Saya telah menghubungi putri kelima dan telah memesan sebuah gedung di area pusat. Tetapi dia ingin bertemu Anda secara langsung. Wu Heng menjulurkan kepalanya dari pelukannya dan bertanya, melihatku. Ada apa? Dia tidak mengatakan apapun yang penting. Aku merasa kau sudah menjadi pahlawan. Dan situasinya cukup canggung. Dia ingin datang ke Treasure Island beberapa kali. Tapi aku tidak setuju karena aku takut akan ada masalah di kota Natele setelah dia pergi. Kata Sanara. Wu Heng memikirkannya. Pengaturan juga telah dibuat di kota Lentam. Tetapi saat itu sedang musim dingin dan berbagai renovasi kurang praktis. Tapi di sini, di kota Netale, cuacanya tidak jauh berbeda dengan di Treasure Island. Jadi kita bisa membangun gereja terlebih dahulu. Ayo kita ke sana 2 hari lagi. Aku akan menemui putri kelima dan membangun gerejanya juga, kata Wu Heng. Sanela mengangguk. Baiklah, aku harus kembali dan memeriksa. Pelayanku dan pengawal tetua masih di sana. Biarkan para penjaga kembali. Mereka berpangkat rendah dan posisi mereka mudah terbongkar, kata Wu Heng langsung. Sanara berkata, kita masih membutuhkan mereka untuk menjaga rumah besar ini. Lagi pula, aku ini seorang tetua. Wu Heng tidak banyak bicara. Ia menepuk pantatnya dan berkata, bagaimana caramu berterima kasih? Apa yang kamu inginkan? Wu Heng membalikkan badan dan menekannya di bawahnya. Menatap matanya. Panggil aku suami. Wajah Sanela langsung memerah. Melakukan ini lagi. Apakah benar-benar menyenangkan? Berteriak atau tidak, panggil aku, suamiku. Suamiku kecilku. Aku sangat mencintaimu. Sanara memegang pipinya dengan penuh kasih sayang dan menciumnya. Panggil aku ayah. Aku memanggilmu. Sanara mengangkat alisnya. Keesokan harinya, pagi, Wu Heng sedang duduk di ruang tamu ketika Mini datang bersama Letili. Tuan Pulau. Tuan, Letili memberi hormat dengan hormat. Silakan duduk. Wu Heng tersenyum dan memberi isyarat agar dia duduk di hadapannya. Setelah Mini membawakan teh, Letili melanjutkan. Tuan Pulau Tuan, aku datang ke sini terutama untuk memberimu koin emas yang kujanjikan. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan 3 kotak berisi koin emas muncul di ruang terbuka di sampingnya. Ini koin emas dari lelang ramuan. Dan ini bagian yang kujanjikan padamu. Efisiensi kelompok lambang ular masih sangat tinggi. Uangnya dihitung begitu cepat. Mini. Panggil Wu Heng pada orang di sampingnya. Mini berjalan mendekat. Meminta kerangka itu untuk menyingkirkan koin-koin emas. Dan mulai menghitung mata uang itu bersama para pelayan lainnya. Wu Heng terus menatap Lei Tiri. Bagaimana kabar para tamu yang berpartisipasi dalam pelelangan sekarang? Sebagian besar sudah pulang. Sebagian yang tidak terburu-buru masih tetap tinggal di pulau. Sebagian lagi sedang melihat-lihat properti di pulau dan berpikir untuk menetap. Ujar Letili sambil tersenyum. Tamu yang tertunda ini akan mendatangkan keuntungan lebih besar bagi Treasure Island. Bukan hanya kota hiburannya saja yang menghasilkan uang, tetapi penduduk pulaunya juga menghasilkan uang. Ini juga merupakan manfaat yang dibawa konsorsium ke Treasure Island. Wu Heng mengangguk. Bagus sekali. Untung lebih banyak tamu bisa menginap di pulau ini. Letili melanjutkan. Tuan Pulau Tuan, saya baru saja mengajukan permohonan untuk tinggal permanen di Pulau Harta Karun. Setelah mengatakan hal itu, dia menatap ekspresi orang lain dengan matanya. Wu Heng mengangkat alisnya dan berkata, benarkah?
Selamat datang. Jika kamu bisa tinggal di sini, akan lebih mudah bagi kita untuk bekerja sama di masa depan. Mendengar dukungan dari pihak lain, Letili menghela napas lega. Jika ini berhasil, aku akan berterima kasih atas perhatianmu di masa depan. Tentu saja, kami berteman. Keduanya mengobrol sebentar, dan Mini selesai menghitung koin emas dan memastikan tidak ada masalah. Minta seseorang untuk membawanya turun langsung. Letili tidak tinggal lama. Setelah berdiri dan membungkuk, ia meninggalkan rumah pemilik pulau itu. Pergilah dan lakukan halmu sendiri. Siang, Wu Heng dan Sanara pergi ke gereja bersama. Di halaman gereja yang luas, berdirilah 5 wanita peri kayu yang ramping dan cantik. Masing-masing pasang mata memandang ke sisi ini dengan rasa ingin tahu dan hati-hati. Kemudian mereka semua memberi hormat serempak. Tuan Pulau Master, Tetua Sanara. Sanela mengangguk. Mulai sekarang, kalian akan menjadi pendeta gereja. Tuan Pulau Wu Heng dan saya sudah sepakat bahwa kalian akan melayani sebagai pendeta selama setahun. Setelah itu, terserah kalian mau tinggal atau pergi. Wu Heng juga berkata, kalian semua adalah orang-orang kepercayaan Sanara. Dan aku tidak akan memperlakukan kalian dengan tidak adil. Silakan baca dulu isi kitab suci pencerahan spiritual. Baru kemudian aku akan mengatur agar kalian melayani sebagai uskup di gereja-gereja di seluruh negeri. Baik, Tuan Pulau. Semua orang menjawab. Setelah Sanara mengeluarkan kitab suci pencerahan spiritual dan menyerahkannya kepada semua orang, ia melanjutkan. Pertama, ikuti Evelyn dan yang lainnya untuk menyebarkan doktrin di gereja dan pahami prosesnya. Ya, baiklah. Ayo kembali. Kelima peri hutan memberi hormat lagi dan pergi. Sanela melanjutkan bertanya. Soal biarawati. Mereka masih merekrut. Tapi tidak seketat dulu. Baiklah. Itu saja yang dibutuhkan. Wu Heng memeriksa waktu dan melanjutkan. Ayo pergi. Kita kembali dulu. Lalu ke kota Neitalei. Mau ke sana hari ini. Sanara penasaran. Semuanya sudah diwariskan di sini. Mini akan memberitahu kita jika terjadi sesuatu, kata Wu Heng langsung. Oke, Sanara mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Wu Heng meraih lengannya dan menggunakan teleportasi untuk kembali ke rumah Tuan Pulau. Setelah kembali ke rumah pemilik pulau, setelah memberi instruksi pada pelayan, Wu Heng mengaktifkan teknik rumah besar dan membiarkan Sanara masuk. Lalu kenakan topi kondektur dan naiklah kereta hantu. Bab 932 senang rasanya bersikap jujur. Kereta api muncul kembali dan telah tiba di luar kota Netale. Hutan lebat di sekelilingnya menghalangi pandangan. Langit sudah gelap, dan tampak lebih gelap lagi di tengah hutan lebat. Wu Heng turun dari kereta, mencari pohon untuk buang air, dan kemudian melepaskan ketiga hantunya. 3 jiwa terbang ke udara, melihat sekeliling. Dan Xiao Xiao dengan cepat terbang turun dan menunjuk ke suatu arah. Paman, kotanya ada di sana. Wu Heng mengangguk, menyeberangi hutan dan berjalan ke arah yang ditunjuk. Ketiga hantu itu mengikuti dari kedua sisi dan Xiao Xiao berkata, Paman, bisakah kita mengendalikan boneka-boneka itu untuk bermain dengan mereka? Tidak apa-apa memakai tudung, jawab Wu Heng. Penny berkata, tempat ini tidak sebagus Treasure Island. Tidak ada yang bisa dilakukan di sini. Kakek berkata, kamu bisa jalan-jalan. Setelah masa rekonstruksi yang begitu lama, jalan komersial seharusnya sudah pulih. Xiao Xiao menimpali. Aku bisa membelikan beberapa barang untuk ibuku. Toko minstrel di sini lebih bagus daripada Treasure Island. Para penyair di Treasure Island semuanya berasal dari luar. Dan hanya sedikit penduduk lokal yang bisa membaca, kata Granda. Sambil berjalan dan berbincang, Wu Heng berjalan keluar dari hutan lebat. Ada jalan tanah di depannya. Menatap ke depan di sepanjang jalan tanah itu, ia dapat melihat lokasi kota Neitalei. Dia mengeluarkan sepeda motor dan duduk di atasnya sambil mendengarkan dengungan mesinnya. Awan debu mengepul. Kota Neitalei, rumah bangsawan kota. Setelah menyelesaikan pelatihannya, putri kelima mengambil handuk yang diberikan pelayan dan menyeka keringat di dahinya. Ia mendesah pelan, mengeluarkan setumpuk dokumen dari cincin luar angkasanya, duduk di halaman, dan mulai memeriksanya. Setelah Wu Heng menjadi pemimpin, seluruh kota Netale sepenuhnya stabil.
Ancaman-ancaman potensial tersebut dan pasukan yang ditimbun di daerah sekitarnya semuanya lenyap dalam semalam, hanya menyisakan jejak penempatan mereka. Statusnya sendiri juga meningkat pesat setelah kantor pusat menunjuk Wu Heng sebagai pemimpin. Bahkan para tetua baru di departemen itu akan datang berkunjung ketika lewat dan memberi salam kepada Yang Mulia Putri. Dia lebih dihormati daripada saat ayahnya masih hidup. Pulau ini menjadi ramai belakangan ini, dengan banyaknya pengusaha dari seluruh negeri yang datang untuk berinvestasi di sana. Pemerintah juga sedang merumuskan kebijakan dukungan baru untuk mempertahankan para pengusaha ini di sana. Selain itu, ada pula masalah kepala Wu Heng yang membangun gereja di kota itu. Ia juga harus bekerja sama sepenuhnya. Belum lagi statusnya saat ini yang sangat erat kaitannya dengan pihak lain. Bahkan ketika ayahnya masih hidup, ia tidak memiliki hubungan sedekat itu dengan seorang pahlawan. Ini adalah kesempatan Anda sendiri. Kesempatan yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Saat dia tengah berpikir, dia tiba-tiba melihat lingkaran sihir emas terbentuk di halaman dalam sekejap mata. Bahkan sebelum dia sempat mengeluarkan senjatanya dari cincin luar angkasanya, dia sudah melihat wajah pihak lain. Tuan Pulau, Ketua. Mata putri kelima menyipit dan dia berseru kaget. Saya sedang memikirkan orang lain. Dan tiba-tiba ini muncul. Ada perasaan tidak nyata bahwa saya telah memikirkan orang lain. Wu Heng tersenyum dan berkata, membaca buku. Tuan Ketua, saya baru saja selesai makan malam dan di sini untuk melihat beberapa informasi yang dikirimkan kepada saya. Putri kelima berdiri dan memberi hormat. Katakan secara langsung, tunggu sebentar. Aku akan membiarkan Sanara keluar juga, kata Wu Heng. Dan teknik mansion pun diaktifkan. Sanara dan beberapa pelayan kerangka langsung keluar. Putri kelima membungkuk lagi dan memberi salam. Suster Sanela. Secara pribadi, keduanya bahkan lebih dekat. Ketika mereka pertama kali menduduki kota Netale, Sanara mengajarinya cara menangani banyak hal langkah demi langkah. Sanela menguap dan berkata sambil tersenyum. Brittany, kamu terlihat sangat cantik. Ketika dia berbicara, pelayan kecil di ruangan itu bergegas keluar. Melihat kedua orang dan kerangka itu, dia mengikuti dan memberi hormat dengan hormat. Putri kelima bertanya, Tuan Kepala, Suster Sanara, apakah Anda sudah makan malam? Belum. Biarkan seseorang menyiapkannya, kata Wu Heng. Putri kelima mengangguk dan menatap pelayan. Suruh seseorang menyiapkan makan malam. Ya, pelayan itu bergegas turun. Putri kelima melanjutkan. Mari kita bicara di dalam. Beberapa orang masuk ke gedung bersama-sama dan duduk di ruang tamu. Tanpa diingatkan, Putri kelima memperkenalkan perkembangan dan perubahan di kota selama periode ini seperti seorang pejabat. Waktunya jelas dan bahasanya profesional. Terlihat jelas bahwa ia telah berubah selama kurun waktu ini. Dari seorang gadis kecil yang tidak tahu apa-apa, ia telah menjadi seorang penguasa kota. Setelah mendengarkan putri kelima, Wu Heng mengangguk dan berkata, bagus sekali, teruskan kerja baikmu. Putri kelima pun tersenyum saat menerima pujian itu. Sanara bertanya, bagaimana situasi pemilihan lokasi gereja? Putri kelima berkata dengan serius, aku sudah memilih toko di area pusat yang cukup besar. Dulunya itu toko properti bernama Bengkel Sulap. Toko alat peraga memiliki ambang batas yang relatif tinggi di antara semua toko, dan umumnya hanya kamar dagang besar yang dapat membukanya. Kota Netale pada mulanya merupakan jalur niaga penting jalur laut Kerajaan Yeko, dan kemakmurannya pun tak kalah dengan ibu kota Kerajaan Yeko. Tingkat konstruksinya juga akan lebih tinggi. Sanara melirik Wu Heng dan melanjutkan. Hari ini sudah terlambat. Bawa kami ke sana besok. Baiklah. Aku akan mengantarmu ke sana besok pagi. Putri kelima mengangguk. Pada saat ini, pelayan kecil itu datang. Memberi hormat dan berkata, Tuan Kepala, Nyonya Sanela, makan malam sudah siap. Ayo makan dulu. Sanara berdiri dengan akrab dan berjalan menuju restoran bersama. Wu Heng menatap gadis kecil itu dan berkata, dia tumbuh lebih tinggi akhir-akhir ini. Gadis kecil itu pun tersenyum dan berkata, Tuan Pulau, Anda telah menjadi pemimpin. Cepat sekali. Jika kamu bekerja keras, kamu juga akan memiliki kesempatan. Benarkah? Mata gadis kecil itu berbinar-binar.
Tentu, Wu Heng dan Sanara duduk di meja makan dan mulai makan malam. Setelah makan beberapa makanan sederhana, dia kembali ke ruang tamu dan duduk lagi. Mereka bertiga minum teh sebentar. Putri kelima sesekali melirik. Setelah ragu sejenak, ia berkata, "Ketua, ku dengar Clifford juga telah menandatangani perjanjian pertahanan bersama denganmu." Clifford adalah nama pangeran kedua. Bagi dunia luar, pangeran kedua dan kota Rentam telah menandatangani perjanjian. Dan kota Lentam adalah wilayah Wu Heng. Dari luar, tampaknya Wu Heng mendukung pangeran kedua. Sanara melirik mereka berdua dan tidak melanjutkan bicaranya. Wu Heng berkata, "Memang benar kita telah menandatangani perjanjian pertahanan bersama dengan pangeran kedua. Perang terus berlanjut di utara. Dan inilah satu-satunya cara untuk mengakhiri perang." Putri kelima mengangkat kepalanya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Apakah kamu ingin mendukungnya untuk menjadi raja baru?" Sebelumnya, mungkin sulit untuk membantu seseorang merebut kembali kerajaan Yeko. Sekarang Wu Heng adalah pemimpinnya. Tidak menjadi masalah baginya untuk masuk ke istana pada malam hari dan membunuh pangeran tertua. Bagaimana menurutmu? Wu Heng menatapnya. Putri kelima menundukkan kepalanya lagi untuk menghindari tatapannya dan berbisik. Clifford hanya peduli pada kesenangan. Bahkan jika dia kembali ke tahta, dia tidak akan fokus pada negara dan pada akhirnya akan merosot. Ekspresi putri kelima berubah serius. "Aku lebih cocok daripada dia. Dan kau sudah berjanji padaku lebih dulu. Jadi aku seharusnya tetap di depan." Petik 2. Saat dia berbicara kemudian, ada nada marah dalam suaranya. Sanara tersenyum. Bagaimanapun juga dia masih anak-anak. Wu Heng melanjutkan. "Apakah menurutmu kau bisa lebih kuat dari pangeran kedua?" "Tentu saja aku lebih baik darinya. Aku berkali-kali lipat lebih baik darinya dalam hal akademis. Aku bekerja keras. Dan aku yakin aku akan lebih baik darinya." Putri kelima mengangkat matanya dan melirik mereka dengan hati-hati. Lalu berkata lembut, "Aku juga lebih penurut." Wu Heng menatapnya dan berkata, "Sanala, bagaimana menurutmu?" Sanela duduk lebih tegak saat mendengar topik itu disampaikan kepadanya. Ia berkata dengan serius, "Kurasa Britani lebih cocok untuk posisi raja." Pangeran kedua terlibat dengan ordo rahasia dan dikabarkan punya banyak kebiasaan buruk. Selain seorang pria, ia tidak punya inti mayat. Membiarkannya naik tahta mungkin baik-baik saja dalam jangka pendek. Tetapi seiring waktu, itu pasti akan menimbulkan lebih banyak masalah. Pangeran kedua sudah meninggal. Jika Wu Heng benar-benar ingin menduduki kerajaan Yeke, dia hanya bisa mendukung putri kelima. Namun Sanara belum mengetahuinya dan menganggapnya sebagai masalah serius. Ketika putri kelima mendengar Sanara mendukungnya, matanya berbinar. "Lempar satu. Dan kita benar-benar mendapatkan pemandangan terbaik." Sanela tampak tidak menyadari hal itu dan melanjutkan. "Kecuali jika kau memaksa pangeran kedua untuk menandatangani kontrak perbudakan denganmu dan menjadi raja boneka, maka kemampuannya tidak akan berarti apa-apa." Putri kelima membelalakkan matanya. Ia tak menyangka Sanara akan mengatakan ini setelahnya. Lalu dia berkata, "Saya juga bisa menandatanganinya. Dan saya bersedia melakukannya." Sanela mengangkat alisnya dan menatap Wu Heng sambil tersenyum. "Kalau begitu aku merekomendasikan Britani. Dia benar-benar dapat dipercaya dan mau belajar. Dia jauh lebih baik daripada pangeran kedua." Wu Heng membelalakkan matanya. "Orang baik." Dia menjual perjanjian kerjanya langsung kepada putri kelima. "Aku juga optimis padamu. Kita lihat saja nanti bagaimana penampilanmu," kata Wu Heng sambil tersenyum. Mata putri kelima berbinar. "Baiklah. Aku bisa melakukannya." Wu Heng mengangguk. Mengeluarkan ponsel dari cincin ruangnya. Dan menyerahkannya kepadanya. "Ini untukmu. Kalau ada sesuatu nanti, hubungi aku dan Sanara." Panggilan. Apa maksudnya? Putri kelima tampak bingung. Sanela duduk dan mengambil ponselnya. "Aku akan mengajarimu. Caranya sangat mudah." Sambil berbicara, dia menarik putri kelima untuk duduk di sebelahnya dan mulai menjelaskan kepadanya. Karena pernah menggunakan radio sebelumnya, ponsel jenis ini sebenarnya sangat mudah dipahami. Pada dasarnya, Anda bisa mempelajari cara menggunakannya setelah mencobanya 2 kali. Selain beberapa fungsi seperti melakukan panggilan,
mengambil foto, dan merekam video. Itu masih merupakan hal ajaib di dunia ini. Putri kelima dan pelayan pribadinya terbelalak lebar karena tak percaya. Langit menjadi gelap. Wu Heng kembali ke kamar tidurnya dan berbaring di tempat tidur menunggu sebentar. Sanara mengirim pesan teks. Putri kelima telah kembali. Wu Heng berdiri dan menggunakan teleportasi untuk pergi ke kamar tidur Sanara. Mereka berdua bermain-main di tempat tidur sebentar, lalu tertidur dalam pelukan masing-masing. Keesokan harinya, pagi, kereta dari Istana Raja Kota tiba di depan pertokoan di area pusat. Tanda toko telah diturunkan, pintunya terbuka, dan perabotan yang tersisa dapat dilihat di dalamnya. Wu Heng, Sanara dan kelima putri berjalan memasuki gedung bersama-sama. Lihat-lihat, aula itu cukup luas. Tetapi jika hendak digunakan sebagai aula gereja, rumah-rumah yang terpisah di kedua sisi harus dihancurkan untuk membuatnya lebih luas. Saya mengetuk dinding kompartemen. Dindingnya kayu. Jadi seharusnya tidak sulit untuk dirobohkan. Setelah menentukan lokasi aula, kami melanjutkan berjalan ke dalam. Aula itu dilengkapi dengan baik dan dapat berfungsi sebagai gereja kota tanpa masalah. Ketika dia sedang berbicara, terdengar suara di pintu. Setelah meminta para kerangka penjaga pintu untuk memberi jalan, seorang pria parubaya berjalan cepat. Ia melirik Wu Heng dan Sanara. Keduanya berkerudung, lalu tersenyum dan memberi hormat. Kemudian, dia membungkuk pada putri kelima. Yang mulia, putri kelima mengangguk dan berkata, "Aku berencana membangun gereja di sini. Beginilah gaya dan tata letak interiornya. Kembalilah dan rencanakan tata letaknya." Sambil berbicara, dia menyerahkan diagram pola itu kepada pihak lainnya. Pria parubaya itu mengambilnya, melihatnya, lalu mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya akan bersiap-siap secepatnya setelah saya kembali." Putri kelima lalu bertanya, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Saya bisa memberi Anda cetak biru lengkap dalam 5 hari." Putri kelima melirik Wu Heng dan berkata, 5 hari terlalu lama. Berikan hasilnya kepadaku dalam 3 hari. Pihak lain menggertakkan giginya dan berkata, "Baiklah, saya akan mengirimkannya kepada Anda dalam 3 hari." Kembali dan bersiap. Pria parubaya itu memberi hormat lagi dan berbalik untuk pergi. Putri kelima melanjutkan, "Itu akan keluar dalam 3 hari. Aku serahkan sisanya padamu. Panggil saja aku kalau sudah selesai," kata Wu Heng langsung. Tidak mungkin baginya untuk tinggal selama beberapa hari. Setelah memberikan instruksi, saatnya untuk kembali. Oke, setelah meninggalkan toko, Wu Heng berkata, "Ayo berbelanja di jalan komersial." Putri kelima berkata, "Aku harus pergi ke asosiasi untuk mengoordinasikan renovasi. Jadi aku tidak akan menemanimu." "Siapa yang memimpin asosiasi sekarang?" Wu Heng melanjutkan, "Penatua Tapani dan Dekan Gian Vito," jawab putri kelima. "Beritahu Dekan Gian Vito bahwa aku akan mengunjunginya nanti." Baiklah, putri kelima pergi ke asosiasi bersama para pelayannya. Wu Heng, Sanara, dan para pelayan kerangka memanggil kereta dan menuju ke jalan komersial pelabuhan. Jalan komersial. Keduanya keluar dari kereta, berpegangan tangan, dan mesra bak sepasang kekasih. "Senang sekali rasanya bisa jujur," kata Sanara gembira. Wu Heng tersenyum dan berkata, "Mengapa repot-repot memikirkan pendapat orang lain? Seperti katamu, pelan-pelan saja." Sanela menggenggam tangannya dan mengayunkannya sambil berjalan. Kami melewati satu toko demi toko di sepanjang jalan. Sambil melihat sekeliling, Sanara juga memperhatikan harga barang-barang di kota Netale. "Tuan, belikan sebuket bunga untuk istri Anda," kata seorang pedagang dengan santai. Mata Sanela berbinar. Lalu dia berbalik dan berkata, "Beli buket bunga." Wu Heng membayar uang itu dan memilih seikat bunga merah. Seorang wanita tua lain datang dan berkata, "Belikan syal untuk nyonya." Sanela berkata, "Beli satu." Beberapa pedagang di dekatnya datang dan dengan antusias menjual barang dagangan mereka. Tak lama kemudian, semakin banyak barang yang dimasukkan ke dalam paket, baik besar maupun kecil. Wu Heng menariknya keluar dari kerumunan dan pergi dengan cepat. Selama sisa perjalanan, Sanara tidak membeli apapun yang dijual. Ia memegang bunga-bunga dan wajahnya penuh sukacita.
Kring 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 gelombang. Ponselnya berdering. Putri kelima yang menelepon. Tampaknya dia sudah terbiasa dengan cara menggunakan telepon. Tuan Ketua, ya, aku di sini. Jawab Wu Heng. Tuan Ketua, Dekan Gian Vito ingin mengunjungi Anda pada waktu yang Anda pilih. Bersama Tapani dan seluruh asosiasi. Kata suara putri kelima. Wu Heng melirik Sanara. Yang berpikir sejenak dan menyarankan. Siapkan makan malam di istana Tuan Kota dan undang mereka untuk berkumpul. Wu Heng mengangguk dan berkata di telepon. Akan ada jamuan makan di rumah Tuan Pulau malam ini. Pastikan mereka datang tepat waktu. Bab 933 Perjamuan. Baiklah. Aku akan segera memberitahu semua orang. Kata putri kelima langsung. Wu Heng berpikir sejenak dan melanjutkan. Ngomong-ngomong, kita akan mengadakan pesta. Jadi kamu bisa mengundang orang-orang yang telah membantumu untuk hadir. Itu tergantung pada pikiranmu. Dari seberang sana terdengar suara penuh rasa terima kasih dari putri kelima. Terima kasih, tuanku. Pergilah dan bersiap-siap. Dia menutup telepon dan menyimpannya. Sanela menggenggam tangannya lagi dan berkata, apakah kamu benar-benar berencana mendukung putri kelima? Bukankah kau bilang dia lebih bisa diandalkan daripada pangeran kedua? Tanya Wu Heng. Aku belum pernah bertemu pangeran kedua. Aku hanya mendengar rumor. Lagi pula, Brittany ada di sebelahku saat itu. Jadi bagaimana mungkin aku bisa bicara tentang yang lain? Kata Sanara langsung. Kupikir kalian berdua benar-benar saling mencintai. Tentu saja. Jika aku harus memilih di antara keduanya, aku pasti akan memilih Brittany. Kata Sanela sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Seleramu memang bagus. Wu Heng merangkul pinggangnya. Pangeran kedua sudah mati. Dia bisa menipu orang luar. Tapi mustahil baginya untuk benar-benar duduk di atas tahta. Sanara bahkan lebih gembira ketika mendengarnya berkata begitu. Dan dia berkata, ayo pergi. Tidak banyak yang bisa dilihat di depan. Jadi ayo kembali dan bersiap-siap. Saat mereka berdua berjalan kembali, Wu Heng menghela napas dan berkata, jika aku tahu ada pesta, aku akan meminta Mini membawakanku gaun itu. Tidak ada pesta dalam rencana semula. Gaun yang dikenakan keluargaku untuk pesta itu dibuat khusus dengan harga yang mahal. Aku belum sering memakainya. Seharusnya aku membawanya lebih awal. Sanela menatapnya dari atas ke bawah dan berkata, saat kamu tidak menjadi pusat perhatian, berdandan hanya akan menambah sedikit aura. Saat kamu menjadi pusat perhatian, bersikap biasa saja akan membuatmu terlihat lebih alami. Wu Heng berkata, aku merasa kasihan. Aku sudah lama tidak memakai gaun itu. Sebenarnya ada pesta, tapi aku belum membawanya. Aku mengadakan pesta di pulau. Kenapa kamu tidak ikut? Sanara melanjutkan bertanya. Tidak. Aku malu. Sanela nyaris tak bisa mengatur napas. Tetapi dia tidak melanjutkan. Ia juga mengadakan beberapa jamuan makan di pulau itu untuk menjamu beberapa perwakilan kamar dagang di pulau itu pada saat itu. Ia mengajaknya pergi. Tetapi ia menolak. Sekarang dia masih mengeluh karena tidak ada pesta yang bisa dihadiri. Saat berjalan kembali menyusuri jalan, saya melihat 3 sosok, 2 besar dan 1 kecil, berjalan ke arah saya. Kedua orang dewasa itu mengenakan baju zirah kulit, celana panjang, dan tudung kepala. Anak di tengah mengenakan pakaian olahraga biru dan tudung kecil. Sekilas terlihat jelas bahwa ketiga hantu itu sedang mengendalikan boneka-boneka itu untuk pergi berbelanja. Ketika saya pergi memeriksa alamat gereja, saya tidak membawanya. Tidak ada yang perlu dilakukan. Jadi biarkan saja mereka keluar dan bermain sendiri. Xiao-xiao. Mereka, kata Sanela sambil menarik tangannya. Ketiga orang di seberangnya juga sedikit terkejut saat melihat mereka berdua. Glenda dan Benny memandang mereka berdua dan berlari. Paman, beri kami uang. Wu Heng berkata, apakah kamu tidak punya uang saku? Di rumah, kami tidak menghabiskan uang secara sembarangan, kata Xiao-xiao. Wu Heng mengeluarkan sebuah dompet dari cincin luar angkasa dan berkata, biarkan bibi Glenda yang memegangnya. Anak-anak yang memegang uang akan mudah menjadi sasaran. Oh, oke. Xiao-xiao dengan senang hati menerima uang itu. Tepat saat dia berbalik dan hendak pergi, Wu Heng melanjutkan. Ada perjamuan di istana Tuan Kota malam ini.
Jadi pulanglah lebih awal. Wah, ada pesta. Kalau begitu, ayo pulang lebih awal. Xiao Xiao setuju dengan gembira dan berlari kembali ke Glenda dan Benny. Dua orang lainnya melambaikan tangan ke sini dan membawa Xiao Xiao ke toko terdekat. Mereka memiliki hubungan yang sangat baik, kata Sanara. Xiao Xiao cocok dengan siapa saja. Sambil berbincang-bincang, mereka menaiki kereta yang terparkir di pinggir jalan dan langsung kembali ke Istana Raja Kota. Sore harinya, Istana Kota mulai ramai. Seluruh bangunan mulai dibersihkan lagi. Dan bendera serta lukisan di ruang tamu diganti. Sebagian besar terkait dengan asosiasi dan Treasure Island. Tunggu sampai langit berangsur-angsur menjadi gelap. Lampu kristal di ruang tamu bersinar terang. Meja makan panjang yang ditutupi taplak meja biru dan putih telah terisi dengan makanan lezat dan anggur berkualitas. Beberapa pembantu terus membawakan makanan ke meja, yang sangat lezat. Putri kelima mengenakan gaun malam yang cantik dengan latar belakang biru safir dan pola rumit yang disulam dengan benang emas. Di bagian kerah, kulitnya seputih salju, dengan permata biru. Terlihat lebih dewasa dari sebelumnya. Di sebelah putri kelima adalah Sanara, berpakaian biru muda. Ia tampak cantik dan dewasa, dengan senyum tipis di wajahnya. Dia tidak berpakaian terlalu formal, dan sepertinya semua pakaian cantik dikenakan oleh putri kelima. Seiring berjalannya waktu, kereta kuda memasuki halaman satu demi satu, dan anggota penting asosiasi serta perwakilan kamar dagang setempat turun dari kereta kuda. Dia merapikan pakaiannya dan berjalan menuju pintu. Diundang ke pesta pahlawan merupakan perlakuan yang tidak semua orang bisa dapatkan, bahkan beberapa raja dan pangeran. Semua orang yang datang sangat bersemangat dan menyiapkan hadiah yang berharga. Yang mulia, siapa pemimpin Wu Heng? Beberapa pedagang datang bersamaan. Putri kelima tersenyum dan berkata, kepala suku sedang berbicara dengan seseorang di atas. Semua orang saling berpandangan, dan salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah kotak hadiah. Ketika dibuka, ada mutiara putih seukuran telur angsa di dalamnya. Yang mulia, saya pergi melaut beberapa hari yang lalu dan menemukan mutiara putih langka yang sangat cocok dengan temperamen mulia Anda. Orang pertama berbicara, dan yang lain mengikutinya. Yang mulia, saya juga punya kristal bulan beku di sini. Saya yakin Anda akan menyukainya. Aku membawakanmu buah darah naga, yang akan sangat membantu kemajuanmu. Putri kelima masih mempertahankan senyumnya. Kau sopan sekali. Kirim saja ke sana. Nanti akan ada yang mencatatnya. Oke, semua orang mengambil hadiah mereka dan berjalan ke seberang. Putri kelima berkata kepada Sanara, mereka menghabiskan banyak uang. Ini hari ulang tahun ayahku. Dan itu saja. Sanara tersenyum dan berkata, mereka hanya pedagang. Jika kau mengundang beberapa raja atau pemimpin klan, mereka bisa memberikan hadiah yang lebih baik. Tidak semua orang bisa menghadiri perjamuan pahlawan. Kamu benar, Sanara melanjutkan. Gunakan jabatan pemimpin untuk mendapatkan lebih banyak koneksi untuk diri Anda sendiri. Ya, putri kelima mengangguk lagi. Keduanya mengobrol dengan suara pelan. Pandangan mereka serentak tertuju pada pintu dan kedua sosok yang melangkah masuk. Tatapan mereka tertuju pada saat yang sama. Para pendeta Vatikan. Putri kelima segera berkata. Pemimpinnya bernama Nasir. Seorang pendeta tingkat 18. Wanita itu bernama Adrienne, yang tingkatnya sedikit lebih rendah. Mereka berdua adalah pendeta asosiasi, dan aku tidak mengundang mereka. Keduanya masuk dan membungkuk sedikit. Yang mulia, putri kelima tersenyum dan berkata, Pendeta Nasir, selamat datang. Saat tim investigasi, saya mendapat kehormatan untuk menyelidiki bersama Kepala Wu Heng, dan saya datang ke sini untuk ikut bersenang-senang kali ini, kata Nasir. Putri kelima mengangkat alisnya. Sepertinya dia tidak datang untuk membuat masalah. Lagi pula, tidaklah rasional bagi seorang pendeta untuk menimbulkan masalah bagi seorang pahlawan. Sama-sama, silakan masuk. Putri kelima melanjutkan. Sang pendeta wanita melirik ke arah banyak pria dan wanita di aula dan bertanya, Putri, siapa pemimpinnya? Putri kelima melanjutkan menjawab. Kepala suku masih di atas dan akan berada di sana saat perjamuan dimulai. Oke, kedua pendeta itu mengangguk dan langsung berjalan memasuki aula.
Seketika beberapa anggota perkumpulan datang menghampiri dan mulai berbicara kepada mereka. Sanara menoleh ke belakang, mengeluarkan ponselnya, dan mengirim pesan kepada Wu Heng. Memberitahunya bahwa dua pendeta telah tiba. Dan dari kata-kata serta sikap mereka, mereka tampaknya tidak mencari masalah. Di ruang belajar di lantai atas, Wu Heng melirik pesan teks di teleponnya dan mematikannya lagi. Yang duduk berhadapan adalah tetua peri Tapani dan penyihir tua Jan Vito. Dan mereka bertiga mengobrol cukup lama. Tapani berkata dengan penuh emosi, hanya dalam beberapa bulan, kamu telah menjadi pahlawan. Gian Vito mengambil cangkir teh dan menyeruputnya. Ya, beberapa orang berumur panjang dan tetap menjadi tua. Tapani melotot padanya dan berkata, Wu Heng sudah menjadi pahlawan. Kenapa kau pamer? Wu Heng berkata, saya hanya punya beberapa peluang. Kekuatan saya yang sebenarnya tidak setinggi itu. Menjadi pahlawan berarti segalanya. Tak ada yang lain yang penting, kata Tapani. Lalu ia bertanya, Putri kelima bilang kau sedang membangun gereja di kota ini. Aula pahlawan. Mari kita bangun dengan coba-coba dulu, kata Wu Heng. Gian Vito bertanya dengan rasa ingin tahu. Vatikan. Saya sudah melaporkan hal ini ke kantor pusat dan tidak ada masalah dengan prosedurnya, kata Wu Heng santai. Melihat bahwa dia tahu apa yang sedang terjadi, mereka berdua berhenti berbicara. Tapani menatap Gian Vito dan berkata sambil tersenyum, orang tua, saat itu kau ragu-ragu dan tidak menerima Wu Heng sebagai muridmu. Saya khawatir Anda menyesalinya sekarang. Ketika masalah ini disebutkan, wajah Gian Vito menunjukkan sedikit rasa malu. Dan dia berkata, jika saya menerimanya sebagai murid, itu mungkin akan memengaruhi perkembangannya. Tetapi sekarang tidak apa-apa. Kau mengatakannya dengan enteng. Tapi aku khawatir kau sudah menyesalinya sejak lama. Aku tidak ingin berbicara denganmu, orang yang membawa pedang. Wu Heng mendengarkan mereka berdua berbicara selama beberapa detik sebelum melanjutkan bertanya, apakah penyelidikan terhadap kerajaan Yeke masih berlangsung? Kedua pria itu menoleh bersamaan. Tapani berkata, ini masih berlangsung, tetapi sedang diselidiki oleh seorang uskup agung Vatikan. Sejak pemimpinnya kembali, hanya ada sedikit kemajuan. Wu Heng bertanya langsung, apakah ada yang salah dengan pangeran tertua? Tapani menyesap tehnya lagi dan berkata, memang ada masalah. Tergantung bagaimana keputusan akhirnya. Tapi saya rasa departemen ini tidak berniat menggantikan partai yang lain. Benar, jika asosiasi ingin mengganti pangeran tertua, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Tidak perlu menunggu sampai sekarang tanpa hasil. Mungkin, mereka juga memiliki harapan besar terhadap pangeran tertua. Jadi mereka memintanya untuk memutuskan hubungan dengan sekte lain dan terus mengelola kerajaan Yeke. Kedua orang di seberangnya tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak. Perselisihan kerajaan di kerajaan Yeke berkaitan dengan Wu Heng, putri kelima, dan pangeran kedua. Membicarakannya terlalu banyak dapat menimbulkan masalah bagi diri sendiri. Wu Heng tidak bertanya lagi. Matanya tertuju pada Jan Vito. Din. Gian Vito menyipitkan mata dan berkata dengan hati-hati. Aku tidak peduli dengan hal-hal ini. Tanyakan saja pada Tapani. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Wu Heng sambil tersenyum. Apakah kamu punya buku keterampilan? Pinjamkan aku beberapa. Kamu dari faksi mayat hidup. Kenapa kamu mau meminjam buku keterampilan dariku? Tanya Gian Vito balik. Persenjatai otakmu. Jawab Wu Heng. Gian Vito berpikir sejenak. Lalu berkata, aku bisa meminjamkanmu buku keterampilan. Tapi aku punya satu permintaan. Katamu. Kata Wu Heng serius. Kamu bergabunglah dengan perkumpulan riset sihir kami. Dan siapkan tempat untukku di Pulau Harta Karun sebagai tempat perkumpulan riset sihir kita. Kata Gian Vito langsung. Sebelumnya, ketika saya mendengar Wu Heng menjadi pahlawan, saya ingin menulis surat untuk memberitahunya tentang hal itu. Menulis surat segera setelah mengetahui orang lain telah menjadi pahlawan terasa agak terlalu perhatian. Jadi surat itu tidak terkirim. Sekarang adalah waktu yang tepat. Karena pihak lain telah mengemukakan masalah ini. Saya dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengemukakannya. Wu Heng melirik ke arah pihak lain. Terakhir kali, dia berinisiatif untuk bergabung.
Tetapi Jan Vito masih harus mempertimbangkannya. Setelah menjadi pahlawan, dia masih berinisiatif untuk membiarkannya masuk. Setelah berpikir dengan hati-hati dalam benaknya, dia berkata, "Tentu, aku juga punya minat yang besar pada ilmu sihir. Baiklah kalau begitu, aku akan memberitahu mereka dan mengatur seseorang untuk pergi ke Pulau Harta Karun untuk menangani masalah ini. Kalau begitu, kalian bisa bebas melihat-lihat buku keterampilan lembaga penelitian." Wu Heng mengangguk untuk menunjukkan ya. Pada saat itu, terdengar ketukan di pintu. "Ketua, para tamu hampir tiba." "Baiklah, saya akan turun sekarang," kata Wu Heng. Lalu menatap dua orang di seberangnya dan berkata, "Penatua, Dekan, semuanya sudah di sini. Jangan merusak kesenangan semua orang. Ayo kita turun lebih awal." Keduanya mengangguk dan mengikuti Kan turun ke bawah. Mereka bertiga turun ke bawah. Aula itu ramai dan yang terlihat hanyalah pria dan wanita berpakaian berbagai gaya dan tampak sangat mewah dan mewah. Adapun tangga, ketika mereka bertiga turun dari atas, para tamu di aula dalam menatap dengan santai dan tidak dapat mengalihkan pandangan. Tatapan mereka tertuju pada ketiga orang itu. Mereka semua mengenal Tapani dan Gian Vito. Tetapi aula itu sunyi karena semua orang memandang orang lain. Putri kelima berdiri dan membungkuk sedikit. "Tuan Ketua." Tabrakan gelombang. Mata semua orang langsung berbinar dan bersemangat. Mereka menjulurkan leher untuk melihat sekilas. Lalu mengikuti dengan memberi hormat. Mereka berteriak dengan cara yang kacau. "Master Chief." Wu Heng melirik semua orang dan juga melirik kedua pendeta yang tak jauh darinya. Ia memiliki kesan yang baik tentang pendeta pria itu. "Kami bersama-sama berada di tim investigasi." Dia mengalihkan pandangannya dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, semua orang di sini untuk menghadiri perjamuan. Jadi santai saja dan makanlah dulu." Setelah berkata demikian, ia mengajak Tapani dan Gian Vito duduk di kursi paling atas. Yang lainnya mengikuti dan mengambil tempat duduk mereka. Wu Heng mengangkat gelasnya dan memberi isyarat kepada kerumunan di bawah. Aula kembali ramai dan perjamuan resmi dimulai. Setelah beberapa gelas anggur buah, putri kelima mulai membawa beberapa pejabat setempat dan perwakilan kamar dagang untuk bersulang dan membawa beberapa hadiah. Terutama saudara perempuan yang dibawa oleh beberapa orang kuat. Mereka mengungkapkan beberapa ungkapan menawan secara sengaja atau tidak sengaja. Dan para pejabat tinggi itu terus memperkenalkan diri mereka dan kamar dagang seolah-olah mereka tidak melihat apapun. Kepala Wu Heng. Dua pendeta datang dan membungkuk sedikit. "Pendeta Nasir." Wu Heng juga tersenyum. Dia tidak memiliki hubungan baik dengan Tata Suci. Tetapi dia pernah bertarung dengan Nasir. Dan Wu Heng telah menyelamatkan hidupnya. Nasir memperkenalkan orang di sampingnya. "Ini Pendeta Adrienne, yang bertugas di sini bersama saya." "Guru." Pendeta wanita itu memberi hormat. "Halo." Nasir duduk dan berkata dengan lembut, "Tuan Kepala, apakah Anda akan membangun gereja di kota ini?" "Benar saja. Topiknya sampai pada hal ini. Bab 934 sampai aku membunuhmu." Baik itu tetua Tapani atau pendeta yang ada di depannya. Mereka semua prihatin dengan pembangunan gereja di kota itu. Ketika pihak lain menyinggung hal ini, Wu Heng langsung berkata, "Aula pahlawan. Setelah mencapai level pahlawan, Anda perlu membangun gereja semacam ini." Pendeta Nasir mengangguk dengan tenang. "Saya akan menulis surat kepada gereja suci mengenai pembangunan gereja baru di kota Netale. Mohon jangan salahkan saya, Tuan." Wu Heng tidak takut dengan hal-hal ini. Dan tidak ada yang salah dengan sikap pihak lain. "Setidaknya katakan pada diri Anda sendiri sebelumnya. Tidak apa-apa, aku sudah melapor ke markas. Kita ini sekte biasa." Wu Heng tersenyum dan bercanda. "Kau tertarik? Datanglah padaku. Aku akan mengangkatmu menjadi uskup agung." Raut wajah Nasir berubah serius. Ia membuat gestur doa Katolik dan berkata dengan serius, "Saya memiliki iman yang tulus kepada Tuhan. Ketua, tolong jangan bercanda tentang ini. Konflik antara Tahta Suci dan Wu Heng agak samar bagi dunia luar. Tidak ada berita publik langsung tentang pembunuhan Paus. Tetapi berdasarkan pertempuran di Pulau Harta Karun, pengumuman asosiasi, dan penggantian Paus di kuil suci,
beberapa profesional yang mendapatkan lebih banyak intelijen masih dapat menyimpulkan beberapa hal. Kebanyakan orang, termasuk mereka yang berada di Vatikan, sebenarnya tidak tahu bahwa Paus telah dibunuh oleh Wu Heng. Wu Heng mengangguk tanpa mengatakan apapun lagi. Nasir melanjutkan bertanya, apa nama sekte pemimpinnya? Ketika sekte Lingqi selesai, kami mengundang Anda untuk berkunjung. Jawab Wu Heng sambil tersenyum. Saya punya beberapa pengalaman dalam pembangunan gereja, dan mungkin saya bisa memberikan beberapa saran kepada Anda, tuanku. Itu bahkan lebih baik. Keduanya mengobrol santai dan hubungan mereka sebenarnya cukup baik. Pendeta wanita yang duduk di belakang Nasir terus menatapnya dengan rasa ingin tahu. Seolah-olah dia penuh rasa ingin tahu terhadap Wu Heng. Setelah mereka berdua menyelesaikan topik mereka, sang pendeta wanita tiba-tiba berkata, Master Chief, kisah Anda sebagai detektif hebat dijelaskan dengan sangat rinci. Anda benar-benar memiliki bakat yang tak tertandingi. Semua orang di dekatnya menoleh. The Great Detective Story adalah buku terlaris di Emerald Sea dan juga memiliki banyak penggemar wanita. Tampaknya pendeta wanita yang hadir adalah salah seorang dari mereka. Wu Heng mengalihkan pandangannya kepada pendeta wanita itu, yang berusia sekitar 30 tahun, dengan penampilan yang lembut dan kesan dewasa. Setelah melirik sekilas, dia menjawab, itu semua sudah berlalu. Setelah saya menjadi profesional, saya punya berbagai macam peralatan. Jadi tidak sesulit dulu. Kisah-kisah detektif hebat disalin dari novel-novel modern. Karena sudah diumumkan, acaranya harus tetap berjalan. Lagi pula, kita masih harus mengumpulkan kepercayaan nanti. Dan kita tidak boleh membiarkan karakternya hancur saat ini. Nasir pun sependapat. Karena cerita inilah penyelidikan kota Neitalei dipimpin oleh Kepala Wu Heng. Banyak orang yang mendengarkan pembicaraan itu pun ikut menoleh. Benar saja. Semua yang ada dalam cerita itu benar. Saat dia tidak memiliki karir, dia begitu berkuasa sehingga tampaknya tidak ada yang mustahil baginya untuk menjadi pahlawan secepat itu. Di bawah sanjungan semua orang, Wu Heng secara khusus berbicara tentang lelang yang diadakan di pulau itu beberapa hari yang lalu dan memperkenalkan kota hiburan yang baru dibuka. Ada banyak pengusaha dan pejabat di sini. Jadi ini juga merupakan kesempatan untuk publisitas. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian dan mengatakan bahwa mereka pasti akan pergi ke pulau itu untuk melihat seperti apa kota hiburan itu ketika mereka punya waktu. Selagi berbicara, Wu Heng melihat seorang wakil kamar dagang yang muda dan tampan, yang atas desakan teman-temannya, berjalan menuju tempat Sanara berada dengan satu tangan di belakang punggungnya dan gelas anggur merah di tangan lainnya. Dia membungkuk dengan anggun, mencondongkan tubuh sedikit ke depan, dan mengatakan sesuatu. Sanela tersenyum meminta maaf dan menggelengkan kepalanya. Perwakilan muda itu pergi dengan perasaan agak frustrasi. Dan orang lain di antara teman-teman yang sebelumnya mencemooh datang dan berjalan mendekati Sanara. Masih ditolak. Ia kembali ke posisi teman-temannya. Itu seperti anak-anak orang kaya yang mengincar gadis-gadis cantik. Penampilan Sanara sudah sangat memukau di restoran itu. Ia dewasa, cantik, dan berstatus tinggi. Bisa menggaetnya adalah hal yang menguntungkan bagi uang dan kecantikan. Wu Heng melambaikan tangannya. Dan pelayan kecil di sampingnya bergegas menghampiri. Ketua, apa yang Anda inginkan? Panggil Nyonya Sanara. Aku akan memperkenalkannya kepada para tetua dan dekan, kata Wu Heng. Pelayan kecil itu berbalik dan pergi, menuju ke sisi Sanara untuk menyampaikan pesan. Sanela menoleh untuk melihat, lalu berjalan sambil membawa segelas anggur. Kepala, Penatua, Dekan Gianvito. Wu Heng tersenyum dan berkata, duduklah di sini. Setelah Sanara duduk, para perwakilan kamar dagang yang muda dan kaya melirik ke arah mereka dengan sedikit kekecewaan di mata mereka, tetapi tidak mengikuti mereka. Wu Heng melanjutkan, Penatua Sanara memberikan banyak saran berharga untuk pengembangan Treasure Island. Semua orang mengangguk. Bisnis Treasure Island memang cukup terkenal. Selain hal-hal yang dirancang oleh Wu Heng, tampaknya model pengoperasiannya disediakan oleh Sanara. Penatua Sanara memimpin kamar dagang bunga bintang. Jadi wajar saja jika beliau memiliki visi bisnis yang baik, sahut Penatua Tapani. Sama-sama, ketika bajak laut merajalela di Laut Zamrud,
Kamar Dagang Bunga Bintang menerima bantuan dari Ketua Wu Heng. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Nada bicara Sanara masih sopan. Setelah beberapa orang mengobrol sebentar, makan malam dibatalkan. Namun pembicaraan terus berlanjut. Orang-orang yang berkuasa dan kaya gemar melakukan kegiatan ini. Tetapi ini bukan sekadar untuk hiburan dan menghabiskan waktu. Tukar minat, perluas koneksi pribadi, dan tingkatkan kecerdasan. Inilah tujuan dari kegiatan kelompok semacam ini. Tentu saja, beberapa pertemuan romantis di pesta tidak dapat dikesampingkan. Glenda selalu menyinggung rumor tentang pesta dansa para bangsawan yang konyol, terutama beberapa pesta dansa khusus, di mana koridor dan halaman penuh dengan orang-orang berkuasa yang melampiaskan nafsu mereka setelah jatuh cinta. Wu Heng tidak terkejut mendengarnya. Rumor semacam ini juga ada di masyarakat modern. Hanya saja namanya berbeda. Kring-kring-kring gelombang. Setelah mengobrol sebentar, telepon seluler berdering. Semua orang terdiam dan menatap dengan rasa ingin tahu benda aneh di tangannya yang mengeluarkan suara itu. Wu Heng tersenyum dan berkata, "Kalian ngobrol saja. Aku akan naik ke atas untuk mengurus beberapa hal." Setelah berkata demikian, dia meninggalkan tempat duduknya dan berjalan ke atas di bawah tatapan semua orang. Dalam perjalanan, dia juga melihat 3 hantu mengendalikan boneka, berdiri di tepi lantai 2, melihat ke bawah dan melambai padanya. Wu Heng mengangguk dan berjalan menuju ruang belajar di lantai 2. Pintunya tertutup, menghalangi suara dari luar. Ketika panggilan video tersambung, Wen Manxia, seorang wanita berambut merah dan berwajah cerah dan dewasa, muncul di ujung lainnya. "Tuan," panggil Wen Manxia dengan genit. "Baiklah. Apakah kamu sudah makan malam?" Wu Heng juga tersenyum. Wen Manxia berkata, "Saya baru saja selesai makan dan menyusui bayi saya. Jadi saya pikir saya akan menelepon Anda untuk mengobrol. Aku juga merindukan kalian." Senyum Wen Manxia semakin lebar. Dan ia melanjutkan, "Guru, lokasi gereja-gereja telah dipilih. Kami memiliki 2 di luar kota dan 1 di dalam kota. Spesifikasi bangunannya memadai untuk digunakan. Struktur kota Rentam relatif kompleks, terbagi menjadi 3 wilayah perkotaan. Dalam kota, luar kota, dan luar kota. Wilayah kota luar terbagi menjadi timur, barat, selatan dan utara. Dan orc dan manusia hidup terpisah menurut kelompok yang berbeda. Wen Manxia menyediakan 2 untuk area luar kota. Kedua distrik seharusnya berbagi 1. Tetapi itu juga memungkinkan. Luas wilayah dalam kota sudah diperkecil. Jadi 1 saja sudah cukup. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, "Orc itu tinggi. Jadi desain yang kuberikan mungkin tidak cocok untuk mereka. Kamu bisa meminta desainer lokal untuk melakukan beberapa penyesuaian." Orc betina tingginya lebih dari 2 meter. Dan orc jantan tingginya lebih dari 3 meter. Desain Treasure Island cocok untuk kota Netale. Tetapi sama sekali tidak cocok untuk kota Rentam yang dihuni para orc. Tentu saja, tidak sulit untuk mengubahnya. Baiklah, saya akan meminta desainer untuk membuat beberapa perubahan. Lanjut Wen Manxia. Tapi di kota Rentam ini sedang musim dingin. Dan di luar masih turun salju. Kita baru bisa merenovasi gereja setelah cuaca menghangat. Jangan khawatir. Manfaatkan waktu ini untuk melakukan persiapan yang matang dan memilih lokasi gereja di kota-kota lain, kata Wu Heng. "Aku mengerti. Aku pasti akan mengurusnya untukmu," jawab Wen Manxia dengan serius. Wu Heng mengatakan kepadanya bahwa setelah menjadi pahlawan, langkah kemajuan berikutnya akan terkait dengan gereja. Oleh karena itu, pembangunan gereja harus dilakukan dengan baik agar tidak menunda pekerjaan penting Wu Heng. Baik itu Wen Manxia atau putrinya yang baru lahir, Wu Heng adalah dukungan terbesar mereka. "Baiklah. Santai saja. Tidak perlu terburu-buru," kata Wu Heng sambil tersenyum. Di luar telepon Wu Heng agak berisik. Jadi keduanya mengobrol sebentar lalu menutup telepon. Sambil bersandar di kursi, saya mulai memikirkan masalah ini. Pemilihan lokasi gereja Wen Manxia di kota Lentam juga telah selesai. Menetapkan dan menyebarkan doktrin seharusnya lebih mudah daripada di pihak putri kelima. Lagi pula, di sana masih cukup kacau. Para orc percaya pada leluhur mereka, dan tidak ada gereja tahta suci.
Dengan dasar yang saya miliki di sana, menyebarkan doktrin seharusnya tidak sulit. Memikirkannya seperti ini, Wu Heng bahkan merasa bahwa para pendeta dan biarawati dapat dilatih di antara para orc. Setidaknya tidak perlu ada kekhawatiran bahwa pihak lain adalah agen rahasia yang dikirim oleh tahta suci. Tidak, orc tradisional memiliki mulut dan taring yang besar. Berdasarkan arahan pengembangan yang Sanara bantu atur, para pendeta dan biarawati gereja saat ini seharusnya memiliki penampilan yang lebih santai. Orc memiliki estetika yang berbeda dari ras lain. Jadi beberapa pendeta orc dapat digunakan secara lokal. Sulit untuk menggunakannya di luar. Tetapi manusia rubah atau manusia kelinci, ras setengah orc semacam ini, dapat dikerahkan. Enfiel adalah pemimpin muda suku rubah. Ia sudah memiliki fondasi kepercayaan dan kepribadian yang lembut. Lebih cocok untuk posisi pendeta dan biarawati. Mereka yang pangkatnya lebih tinggi dan tingkat budayanya lebih tinggi dapat menjadi pendeta. Sedangkan mereka yang pangkatnya lebih rendah dapat menjadi biarawati terlebih dahulu. Aku belum memikirkan hal ini sebelumnya. Tampaknya memilih pendeta sendiri tidaklah sulit. Dia mengambil cangkir teh dan menyeruputnya. Wu Heng melihat ke arah pintu. 2 atau 3 detik kemudian, terdengar ketukan di pintu. Dan suara seorang wanita berkata, "Tuan Kepala, apakah Anda ada di dalam?" Wu Heng mengerutkan kening. Mengingat identitas suara itu. Masuk. Pintu terbuka. Dan seorang pendeta wanita mengenakan topi dan jubah pendeta masuk sambil tersenyum. "Master Chief." Pendeta wanita yang berbicara kepadaku di pesta. "Apakah ada yang ingin kau bicarakan denganku?" Wu Heng memberi isyarat agar lawan bicaranya duduk. Dia cukup penasaran untuk apa dia, seorang pendeta biasa di perkumpulan itu, datang menemuinya. Dia sebenarnya datang menemuiku sendirian. "Terima kasih, Ketua." Pendeta wanita itu maju dan duduk di hadapannya. Saat dia mendekat, Wu Heng dapat mencium aroma harum yang terpancar dari tubuhnya. Jenis aroma yang biasa tercium pada wanita bangsawan. Setelah pendeta wanita itu duduk, ia memaksakan senyum dan berkata, "Tuan Kepala, bukankah Anda berencana merekrut pendeta baru? Saya sangat menghormati Anda. Dan saya rasa Lingki lebih cocok untuk saya." Saat dia berbicara, sepasang matanya yang cerah tampak sedang mengamati ekspresinya. Mendengar ini, Wu Heng tiba-tiba merasa sedikit terkejut. Pada pesta perjamuan itu, ia mengundang pendeta Nasir, meskipun tahu bahwa pendeta itu tidak akan datang, dan dengan sengaja mempermainkannya. Kekuatan seorang pendeta berasal dari imannya. Jika ia mengkhianati imannya, kekuatannya akan hilang. Terlebih lagi, hubungan Wu Heng dengan tahta suci kini agak tegang. Asosiasi ini berupaya semaksimal mungkin untuk meredakan konflik antara kedua belah pihak, dan juga harus mengatur pembangunan gereja. Mereka tidak akan sebodoh itu untuk mencuri orang dari Vatikan. Pendeta di depannya masih sangat muda dan memiliki status tinggi di Vatikan. Ia ingin dia bergabung dengan sekte yang baru didirikan hanya karena ucapannya yang tidak sengaja di perjamuan. "Apakah Anda benar-benar penggemar buku-buku saya? Namun ada sesuatu yang terasa tidak benar. Bisakah pendeta mengubah sekte mereka?" Berbagai pikiran berkelebat di benaknya. Tetapi ia masih belum bisa memahami maksud pihak lain. Ia menggelengkan kepala dan menolak dengan sopan. "Pendeta, tetaplah teguh dalam imanmu." Saya langsung menolaknya. Lalu saya melihat pendeta wanita itu tiba-tiba melepaskan topi pendetanya. Dan rambut panjangnya tergerai bagai air terjun. Pihak lain melanjutkan. "Aku memuja sang pemimpin. Kau bisa melakukan apa saja untukku. Kau bisa melakukannya di sini atau aku bisa datang kepadamu di malam hari. Selama aku bisa berada di sisimu, aku bersedia mendefinisikan ulang keyakinanku untukmu." Saat dia berbicara, aroma harum samar tercium dari tubuhnya, yang membuat jantung Wu Heng berdebar-debar. Seorang pendeta yang hikmat dan serius tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu. Wu Heng tiba-tiba teringat beberapa film yang pernah ditontonnya. Para pendeta yang biasanya serius, kini tampak sangat berani secara pribadi. Dengan kepala tertunduk dan mulut menganga, merindukan embun suci. Saya pun bergegas ke kota Lentam dan melihat para biarawati mengenakan kerudung di gereja liar. Berbagai pikiran berkelebat di benaknya.
Tetapi Wu Heng masih menatap orang itu dan berkata sambil tersenyum. Aku seorang pahlawan. Trik afrodisiakmu tidak berpengaruh padaku. Katakan padaku tujuanmu. Kau berada di level yang tinggi. Jadi kau seharusnya tahu bahwa kau tidak bisa membunuhku. Oh, Tuan Ketua. Kau tidak bernafsu seperti yang dikatakan rumor. Pendeta wanita itu sedikit mengangkat sudut mulutnya. Memperlihatkan senyum yang tidak biasa bagi seorang pendeta. Di bawah lampu yang terang. Tampak seolah-olah dia bukan pendeta yang sama seperti di pesta. Dan tatapan itu sama sekali tidak memperlihatkan rasa hormat kepada sang pahlawan. Melainkan tatapan kebencian dan keinginan membalas dendam terhadap dirinya sendiri. Kamu bukan pendeta. Wu Heng menatap ke arah pihak lain. Pendeta wanita itu mundur 2 langkah dan berkata dengan tenang. Wu Heng, aku akan mengawasimu sampai kau dihancurkan dan dibunuh oleh pahlawan lainnya. Setelah berkata demikian, ia merobek pakaiannya, membuka pintu dan berteriak. Tuan Nasir, selamatkan aku gelombang. Gaba, suara klik tulang yang bergeser terdengar silih berganti. Leher dan anggota tubuh pendeta wanita itu langsung terpelintir menjadi simpul. Tubuhnya langsung jatuh ke tanah. Wu Heng menatap mayat di tanah dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Bab 935 mencari pembunuhnya. Cahaya dari atas menimbulkan bayangan menakutkan pada mayat yang tergeletak tak bernyawa di tanah dalam kondisi bengkok. Semua gerakan pihak lain dilakukan sekaligus. Bahkan jika itu berarti mematahkan lehernya, dia tidak akan ragu sama sekali. Alisnya masih berkerut rapat. Wu Heng berjalan mendekat dan melihat ke arah mayat itu. Kulitnya mulai berubah menjadi abu-abu dengan cepat. Dan bintik-bintik mayat muncul di kulit. Menempatkan tangan Anda pada kulit mayat, Anda dapat merasakan sisa energi mayat hidup. Dari apa yang diketahuinya tentang mayat itu sudah mati. Sebuah keterampilan dengan cepat terlintas di benak Wu Heng, mencuri daging hantu. Granda juga memiliki keterampilan ini, yang memungkinkannya untuk menjadi parasit pada mayat. Dan setelah parasitisme berhasil, dia dapat mengendalikan mayat tersebut. Sebab, dia tahu kalau di istana kota sedang ada jamuan makan, maka dia meminjam tubuh ini untuk menjebaknya. Ide muncul dengan cepat di pikiran. Suara langkah kaki di pintu semakin dekat. Ketika pintu terbuka, 3 boneka hantu terlihat sedang asyik menonton keseruan di lantai 2. Ketika aku memasuki ruangan, aku melihat tubuh pendeta wanita itu tergeletak di lantai. Rambutnya acak-acakan, kerah bajunya robek dengan kasar, dan sebuah liontin yang melambangkan tahta suci terjatuh di pintu. Kepala dan anggota tubuhnya dipelintir menjadi pretzel dengan cara yang berlebihan. Jelas sudah mati melebihi kematian. Para hantu menatap Wu Heng dengan heran dan curiga. Glenda adalah yang pertama bereaksi. Ada apa? Mematahkan leher jelas merupakan cara hantu membunuh. Dan mereka bertiga sedang berada di luar sekarang. Jadi mustahil bagi Wu Heng untuk memiliki hantu keempat untuk membunuh orang. Jelas ada yang salah di sini. Wu Heng berkata. Setelah dia masuk, dia bunuh diri. Saya menduga hantu itu menggunakan teknik mencuri tubuh hantu. Apa kau tidak melihatnya? Wu Heng menggelengkan kepalanya. Belum, Glenda. Kau awasi langit di atas istana Tuan Kota untuk melihat apakah ada hantu. Benny, awasi bagian dalam istana Tuan Kota. Dan Xiao Xiao, tinggallah bersamaku. Baiklah, jawab ketiga hantu itu. Ia terpisah dari boneka dan mengambil bentuk hantu, mengikuti perintah Wu Heng. Wu Heng menaruh boneka itu ke dalam cincin luar angkasa. Suara langkah kaki terdengar lagi di koridor. Dan para tamu yang menghadiri jamuan makan di bawah juga tertarik oleh teriakan itu. Putri kelima, bergaun biru safir, bergegas masuk lebih dulu. Saat pertama kali melihat mayat tergeletak di tanah, matanya langsung terbelalak kaget, curiga, dan bingung. Di belakang kelima putri itu ada Sanara, Tetua Tapani, penyihir tua Jan Vito, pendeta Nasir, dan banyak tamu lainnya. Orang-orang di depan menyaksikan kejadian itu dengan ngeri, sementara mereka yang di belakang berjinjit untuk melihat sekeliling. Sementara yang lain berbisik-bisik untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Pendeta Nasir menyingkirkan orang-orang di depannya dan mengangkat jasad yang tergeletak di tanah. Setelah pemeriksaan yang teliti, aku merasakan hawa dingin di hatiku.
Dia benar-benar mati. Meskipun pendeta wanita itu berpangkat tinggi, luka ini cukup untuk membunuhnya. Dia mengangkat kepalanya lagi. Matanya dipenuhi kebencian. Kepala Wu Heng. Apa yang telah dia lakukan untuk menyinggung perasaanku? Kau benar-benar ingin membunuhnya. Pada saat jamuan makan, pendeta wanita itu dengan jelas menyatakan bahwa dia adalah penggemar buku-buku Wu Heng. Dan sekarang, dia meninggal di sini dalam keadaan berantakan. Dia bukan pendeta wanita. Dia mengikuti kita, merobek pakaiannya, dan mati di sini, kata Wu Heng serius. Bunuh diri, kata Nasir dengan marah. Wu Heng, apa kau pikir kami semua bodoh? Apa kau bisa bunuh diri dengan mematahkan lehermu sendiri? Semua orang memandang Wu Heng. Bagaimana mungkin seseorang mematahkan leher dan anggota tubuhnya sendiri? Terlebih lagi, daripada menjadi bunuh diri, hal itu tampak lebih seperti metode pembunuhan umum yang digunakan oleh hantu. Melihat pakaian yang robek pada mayat dan teriakan minta tolong yang baru saja terdengar, tidak sulit untuk menyimpulkan apa yang telah terjadi. Nasir, jangan cemas, kata tetua Tapani sambil berjalan keluar dari kerumunan. Kemudian, dia menatap Wu Heng lagi dan berkata, Kepala Wu Heng, bisakah orang itu diselamatkan? Dalam pertempuran kota Netale, beberapa rekan tim yang tewas diselamatkan oleh Wu Heng menggunakan teknik kebangkitan. Dilihat dari waktu saat ini, jasadnya masih dapat diselamatkan. Semua orang menatapnya, menunggu gerakannya. Wu Heng menggelengkan kepalanya. Aku sudah memeriksanya. Dia sudah mati cukup lama dan telah terkikis oleh kekuatan orang mati. Mantra kebangkitan tidak efektif. Nasir yang baru saja merasakan harapan, kembali mengerutkan kening. Kerumunan itu tiba-tiba menjadi riuh. Orang tersebut meninggal di ruang kerja, dan jasadnya tidak dapat dibangkitkan lagi karena telah terkikis oleh kekuatan orang mati. Aku bahkan tidak bisa bertanya tentang mayatnya. Ini jelas bermasalah. Bahkan Wu Heng merasa seperti dia sendiri yang melakukannya setelah mengatakan ini. Pendeta Nasir mendengus dingin. Tuan Ketua, kau punya cara yang bagus. Sekarang orang itu sudah mati dan tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Kau boleh mengatakan apapun yang kau mau. Ekspresi Wu Heng juga berubah serius. Ia berkata, bukankah kau seorang pendeta? Tidak bisakah kau tahu apakah aku berkata jujur atau tidak? Pendeta memiliki kemampuan untuk mendeteksi kebohongan. Kamu kan pahlawan. Siapa yang bisa tahu kalau kamu berbohong? Tanya Nasir balik. Para tamu di belakang juga menjadi sangat gugup saat ini. Saya menghadiri sebuah perjamuan dengan harapan bisa berteman dengan beberapa pahlawan. Tetapi siapa sangka saya akan menjumpai sesuatu seperti ini. Pahlawan itu membunuh pendeta tahta suci. Apakah ini sesuatu yang bisa mereka dengarkan? Dia tidak akan bunuh diri untuk membungkamnya. Bukan. Untuk sesaat. Tak seorang pun melihat keluar. Dan beberapa bahkan mundur. Menjaga jarak. Dengarkanlah apa yang seharusnya kamu dengarkan. Dan jangan dengarkan apa yang tidak seharusnya kamu dengarkan. Mendengar sarkasme dalam kata-kata Nasir, Wu Heng berkata, aku tidak punya alasan untuk membunuhnya. Kau seharusnya tahu ini. Aku curiga dia dirasuki hantu dan mencoba menghancurkan hubungan antara aku dan gereja. Jadi, kau berencana untuk menyerahkannya pada ahli nujum lain. Mata Nasir dipenuhi rasa tidak percaya dan amarah. Wu Heng menyipitkan mata dan berkata dengan dingin. Nasir, tenanglah. Aku ini pahlawan. Kau tahu apa artinya ini? Aku ingin membunuhnya. Dan kau bahkan tidak bisa melihat mayatnya. Bagaimana mungkin aku menunggu kau datang, melihat mayatnya, lalu mencurigaiku? Begitu kata-kata itu diucapkan, suasana menjadi sunyi. Mengingat identitas Wu Heng, ini memang benar. Tak kekurangan wanita di sekitarnya. Dan penampilan pendeta wanita di hadapannya memang biasa saja. Satu-satunya hal yang bisa ia banggakan adalah identitasnya sebagai pendeta. Seorang penyelidik kurcaci di antara kerumunan berkata, tidak menutup kemungkinan terjadi sesuatu yang tidak terduga. Pendeta wanita itu berteriak minta tolong dan secara tidak sengaja membunuhnya. Sanara berkata, idemu tidak masuk akal. Ketua Wu Heng tidak perlu membunuhnya untuk ini dan menempatkan dirinya dalam posisi pasif. Pembahasannya agak membingungkan. Penyihir tua, Jan Vito, berkata, Kepala Wu Heng,
Bisakah Anda memberi tahu saya apa yang terjadi? Dia juga tidak percaya Wu Heng akan melakukan hal seperti itu. Wu Heng mengangguk dan menceritakan secara rinci apa yang terjadi setelah dia pergi dan pihak lain mengikutinya. Semua orang mendengar bahwa pendeta wanita itu ingin bergabung dengan sekte Wu Heng dan mencoba merayu Wu Heng. Tetapi ketika dia gagal, dia bunuh diri. Saya merasa makin bingung. Setelah Wu Heng selesai berbicara, ia menganalisis. Mayatnya ada di sini. Kalian yang tahu tentang mayat bisa melihatnya. Mayatnya sudah mengalami livor mortis. Dan sudah lama mati. Ini berarti dia sudah mati sebelum perjamuan dimulai. Ini saja membuktikan apa yang kukatakan benar. Pendeta Nasir memeriksa kulit mayat itu. Menyipitkan matanya sedikit. Mengangkat kepalanya lagi. Dan berkata, apapun yang kau katakan. Bolehkah aku membawa orang-orangku pergi? Tidak bisa. Apa? Ketua Wu Heng. Kau masih ingin membunuh kami semua. Masih ada nada permusuhan dalam kata-kata Nasir. Ini benar-benar berbeda dengan sikap di pesta. Dia tidak mengambil tindakan langsung karena Wu Heng adalah pemimpinnya dan dia tidak mempunyai peluang untuk menang. Wu Heng berkata, aku curiga orang yang menjebakku mungkin masih di sini. Aku perlu menanyainya. Setelah aku selesai, kau boleh pergi sendiri. Mendengar Wu Heng setuju untuk pergi, banyak orang perlahan menghela napas lega. Selama konflik tidak terus meningkat, bunuh saja mereka semua. Tak seorang pun berbicara. Jadi Wu Heng melanjutkan. Britani, kumpulkan semua orang dan catat pekerjaan serta identitas mereka. Tetua Tapani dan Pendeta Nasir, kalian berdua akan menanyai mereka satu persatu dan mengidentifikasi kebohongan apapun. Apa? Tanya Tapani. Saya terutama menanyakan dua pertanyaan. Apakah profesi Anda seorang ahli nujum? Dan apakah itu ada hubungannya dengan insiden yang menjebak saya? Tanya Wu Heng langsung. Pemimpin utama. Bisakah kami pergi setelah bekerja sama? Seseorang berteriak di tengah kerumunan. Wu Heng melirik ke arah pihak lain. Dan berkata, tidak masalah. Kamu bisa pergi. Tapani mengangguk dan berkata, orang-orang dari asosiasi, aturlah. Semua orang kembali ke ruang perjamuan. Tidak seorang pun diizinkan pergi. Siapapun yang pergi tanpa izin akan dimasukkan dalam daftar pencarian orang besok. Semua orang tidak punya pilihan selain turun bersama-sama. Nasir mengangkat mayat itu, tanpa melihat ke arah Wu Heng, dan mengikutinya turun ke bawah. Semua orang pergi dan Benny muncul. Aku tidak melihat sesuatu yang istimewa. Mungkinkah dia kabur setelah menjebakku? Bukankah mereka penasaran dengan hasilnya? Kau harus mengawasi orang-orang di aula itu. Kalau tidak ada ahli nujum, siapa lagi yang mungkin dirasuki hantu itu? Tanya Wu Heng. Baiklah. Benny mengangguk dan turun ke bawah untuk meneruskan menatap orang-orang itu. Wu Heng duduk di kursi dan mulai memikirkan masalah ini. Di acara perjamuan itu, saya pikir pihak lain adalah penggemar buku saya dan mengajukan banyak pertanyaan kepada saya. Kemudian, dia mengikutinya ke atas dan menyebutkan bahwa jika dia ingin bergabung dengan sekte tersebut, dia harus lebih waspada. Kepercayaan diri yang ia peroleh setelah menjadi pahlawan membuatnya mengabaikan beberapa profesional tingkat rendah. Setelah gagal untuk memeluknya dari belakang, dia meninggal di depannya dengan cara ini. Tampaknya tujuan pihak lain telah tercapai. Mengetahui bahwa dia tidak punya kekuatan untuk bunuh diri dan mengetahui tentang hubungannya yang rapuh dengan gereja. Seorang pendeta wanita meninggal di sini dengan cara yang sangat memalukan. Melihat hal itu terjadi pada begitu banyak orang, Vatikan tidak akan pernah membiarkannya begitu saja. Secara khusus, apa yang dia katakan sebelum dia meninggal adalah bahwa dia ingin menghancurkan reputasinya dan membiarkan orang lain membunuhnya. Kapan aku punya musuh seperti itu? Mengapa pihak lain melakukan hal ini? Berpikir cepat dalam benak saya. Saya membuat daftar musuh yang mungkin melakukan hal ini. Musuh yang mempunyai dendam terhadap Anda. Seperti Ordo Rahasia, bajak laut yang tersisa, dan anggota sekte. Atau mungkin, orang-orang pangeran tertua mendukung putri kelima dan pangeran kedua. Jadi dapat dimengerti jika pihak lain melakukan ini di perjamuan putri kelima. Tahta suci menahannya. Jadi dia tidak punya waktu untuk mengurus urusannya. Yang ketiga, tahta suci. Paus meninggal di Pulau Harta Karun. Setelah penyelidikan,
Ditemukan bahwa Vatikan sepenuhnya salah. Ada keterlibatan. Dan Vatikan tidak dapat membalas dendam secara langsung. Mengatur agar seorang pendeta mati di sini adalah alasan yang sempurna. Gereja tidak akan bertindak sejauh itu dengan menggunakan pengorbanan pendeta wanita untuk mendapatkan alasan berperang. Sekarang aku memikirkannya. Aku punya cukup banyak musuh. Yang lain mengatakan mereka dapat meningkatkan kemampuan dengan cepat. Tetapi jika saya lebih lambat, saya mungkin akan mati dengan menyedihkan. Paman, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Xiao Xiao dari samping. Wu Heng tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, hanya masalah sepele. Xiao Xiao mengangguk dan berkata, Paman, ayo kita kembali ke Pulau Harta Karun. Di sana lebih nyaman. Perasaan difitnah ini membuat Xiao Xiao merasa sangat tidak nyaman. Khususnya, kita tidak tahu siapa pihak lainnya. Semua bukti mengarah pada dirinya sendiri. Paman saya jelas tidak pernah melakukan hal buruk. Tetapi tidak ada yang mempercayainya. Jangan khawatir. Aku juga sedikit penasaran dengan tujuan pihak lain. Wu Heng menghibur dengan lembut. Meski aku merasa sedikit tertekan karena difitnah, itu bukan apa-apa. Saya sudah sering melihat hal ini. Jadi hal semacam ini tidak lagi terlalu berbahaya. Segala sesuatu yang tidak mengancam nyawa Anda tidaklah penting. Sambil berbicara, putri kelima kembali dan berkata, Tetua Tapani telah memeriksa semua orang dan tidak menemukan orang yang mencurigakan. Banyak orang masih ingin pergi. Wu Heng pun berdiri dan berkata, ayo kita lihat. Kalau tidak ada masalah, biarkan saja mereka pergi. Putri kelima mengikutinya dari belakang sambil berkata dengan nada menyalahkan diri sendiri. Maafkan aku. Kalau saja kita tidak mengadakan perjamuan ini, kejadian ini tidak akan terjadi. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Wu Heng adalah pembunuh pendeta itu. Bagaimana mungkin seseorang yang sangat teliti dan telah memecahkan berbagai kasus, bisa melakukan kesalahan seperti itu? Bahkan jika seseorang terbunuh, mereka tidak akan memilih tempat seperti ini dan meninggalkan begitu banyak petunjuk yang jelas. Wu Heng berhenti, berbalik, menyentuh kepalanya, dan berkata, mereka sudah mengincarku. Kalau kali ini mereka tidak muncul, mereka akan pakai cara lain. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidakkah kau menyalahkanku? Kenapa aku harus menyalahkanmu? Itu tidak ada hubungannya denganmu, kata Wu Heng langsung. Putri kelima mengangguk sambil berlinang air mata. Keduanya turun ke bawah dan semua orang berdiri dengan cemas di aula. Melihat Wu Heng keluar, aula yang berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Tapani berkata, saya sudah tanya ke semua orang, termasuk pembantu dan tukang masak. Tapi tidak ada yang tahu-menahu soal ini. Pak Ketua, sudah malam. Kapan kita bisa berangkat? Tanya seorang pengusaha muda di antara kerumunan. Setelah berkata demikian, dia menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah. Wu Heng melirik semua orang, mengeluarkan lonceng perunggu, dan menjatuhkannya ke tanah dengan suara gedebuk. Ketika lonceng suci berbunyi, ia mengusir roh jahat dan menangkal bencana. Mata pendeta Nasir menyipit, dan dia jelas mengenali benda langka ini. Wu Heng tidak banyak bicara dan langsung membunyikan lonceng perunggu. Suara lonceng yang besar bergema di ruangan itu. Semua orang di bawah tercengang, tetapi tidak ada perubahan. Siapkan kereta untuk mereka dan kembali. Karena tidak melihat ada hantu yang diusir, Wu Heng membiarkan orang-orang ini pergi. Orang-orang tampak gembira dan berjalan keluar satu demi satu. Wu Heng berkata kepada orang-orang dari asosiasi, Penatua Tapani, saya ingin asosiasi melakukan otopsi dan menentukan waktu kematian untuk membuktikan ketidakbersalahan saya. Artinya sangat sederhana. Jika jenazah meninggal sebelum jamuan makan, berarti Wu Heng baik-baik saja. Tapani berkata, baiklah, saya akan mengaturnya. Pendeta Nasir berkata, tidak apa-apa. Saya pergi sekarang. Masalah ini akan dilaporkan sepenuhnya kepada gereja suci. Baiklah. Ayo pergi. Wu Heng mengangguk. Semua orang di asosiasi itu juga keluar. Di luar rumah Tuan Kota. Di lantai 2 gedung di seberang jalan. Di balik jendela gelap. Sepasang mata memperhatikan kereta-kereta yang berangkat satu demi satu. Dia segera kembali ke kamar dan berkata kepada pot jiwa iblis. Nona, perjamuan sudah selesai.